warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nanda Hernianti dengan NIM 2204007500053. Saya akan membahas tentang teknik 3V yang dimana ada visual, vokal, dan verbal dalam public speaking. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang vokal. Vokal adalah salah satu elemen dalam sebuah komunikasi, khususnya komunikasi lisan seperti penyiar radio, podcast, dan public speaker. Teknik vokal adalah bagian dari paralanguage yang merupakan klasifikasi dari pesan nonverbal. Pesan yang disampaikan menggunakan kata, frasa, atau kalimat penting dalam proses komunikasi. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, Albert Mehrabian, di mana seorang profesor University of California yang menemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa audiens membentuk persepsinya terhadap seorang pembicara melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, verbal, itu misal apa yang pesan dikatakan adalah 7%. Yang kedua yaitu vokal, bagaimana pesan itu dibunyikan 38%. Nah, yang ketiga yaitu visual, bagaimana penampilan bicara 55%. Selanjutnya, unsur-unsur teknik vokal ada 9. Yang pertama yaitu pernapasan. Nafas atau pernapasan adalah udara yang dihisap melalui hidung atau mulut yang dikeluarkan kembali dan paru-paru melalui hidung atau mulut. Nah, praktik utamanya adalah pernapasan diafragma atau pernapasan perut. Hal yang dapat kita lakukan yaitu tarik nafas, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, yang kedua yaitu artikulasi atau kejelasan adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas, yang artinya kejelasan pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Contohnya yaitu A, I, U, E, O. Nah, yang ketiga yaitu intonasi, merupakan tinggi rendahnya suara, irama suara, atau alunan nada. Ketika melakukan public speaking, pastikan ada bicara yang dipakai merupakan nada biasa sehari-hari. Ketika melakukan percakapan agar audiens seperti diajak berkomunikasi dengan intens. Nah, yang keempat yaitu aksentuasi, yang artinya pemberian tekanan suara pada suku kata atau kata, yang keutamaannya yaitu penitik berat dan koma atau penekanan. Nah, yang kelima yaitu phrasing, adalah pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelaziman. Yang keenam yaitu power, yaitu kekuatan suara. Nah, yang ketujuh yaitu infleksi atau vocal inflection, naik turunnya nada suara saat mengucapkan kata atau kalimat. Yang kedelapan yaitu pitch atau tempo, yaitu standar kecepatan harus sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Nah, yang kesembilan yaitu volume, yaitu tingkat kenyaringan suara. Pastikan suara Anda itu terdengar cukup baik ke audiens yang duduk di bagian paling belakang. Nah, itulah 9 unsur-unsur teknik vokal. Selanjutnya, ada seorang public speaker juga harus mengetahui istilah-istilah yang familiar, misalnya dalam suara dan teknik suara atau vokal. Nah, yang pertama yaitu pitch atau ketepatan dalam menjangkau nada-nada yang pas, biasa disebabkan oleh lemahnya atau kontrol pitch. Yang kedua yaitu durasi, yang ketiga yaitu timbre atau warna suara, yang keempat yaitu ambitus atau wilayah yang jangkauan nada yang biasa dijangkau seseorang. Yang kelima yaitu crescendo, yaitu suara yang awalnya rendah atau pelan lama-kelamaan menjadi keras atau tinggi suara. Yang keenam yaitu decrescendo, kebalikan dari crescendo. Nah, yang ketujuh yaitu staccato, yaitu terpatah-patah atau terputus-putus karena teknik tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam olah vokal yaitu yang pertama, menggunakan suara diafragma atau perut sehingga suara terdengar bertenaga atau powerful, jelas, keras tanpa harus berteriak. Yang kedua yaitu relax, tidak gugup, nervous, dan santai. Yang ketiga yaitu menggunakan mikrofon dengan benar. Yang keempat yaitu keluarnya udara lewat mulut yang dimana mengganggu oleh si pendengar. Yang kelima yaitu menghilangkan logat. Yang terakhir yaitu penulisan naskah yang efektif apa saja yang kita akan sampaikan.
Adapun kebiasaan buruk yang dapat merusak vokal yaitu yang pertama meniadakan huruf, yang kedua malas membuka mulut, bicara dengan nada datar, nada akhir kalimat berakhir sama dengan kalimat lain. Kemudian penekanan kata atau suku yang kurang atau tidak tepat, kecepatan berbicara tidak teratur, mengulangi atau menggunakan kata yang sama. Yang terakhir mengucapkan kata yang tidak penting. Nah, itu tadi pembahasan dari vokal. Selanjutnya kita akan membahas tentang verbal. Verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Teknik verbal yang erat kaitannya dengan pemilihan kata, pemilihan informasi, diksi, dan bahkan penggunaan parafrase ketika membacakan informasi kepada publik. Agar kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut seorang pembicara mampu menghipnotis dan menyedot dan mempertahankan perhatian pendengar serta bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dilatih, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Yang kedua, meluangkan waktu untuk membaca sebanyak mungkin referensi, baik yang berhubungan langsung dengan materi yang akan disampaikan ataupun referensi yang berhubungan tidak langsung. Nah, yang ketiga yaitu menguasai istilah-istilah asing yang berhubungan dengan materi yang akan disampaikan dan berlatih untuk melepaskannya, terutama istilah berbahasa Inggris. Yang keempat yaitu belajar membuat sebuah pembuka pembicaraan yang bombastis atau aneh atau tidak biasa dan menarik. Biasakan sebelum masuk ke topik yang akan disampaikan, sampaikan pengantar atau istilah apersepsi. Yang kelima yaitu jangan membuat penilaian negatif terhadap diri sendiri. Yang keenam yaitu lakukan analisis audiens, minimal analisis psikologis atau pendidikan dan demografis. Setelah itu, lakukan pemetaan audiens. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan kalimat dan pilihan kata yang Anda gunakan sesuai dengan tingkat yang level berpikir pendidikan audiens. Yang kedelapan yaitu salah satu cara yang dijamin bisa melenturkan lidah saat akan mengeluarkan kata-kata adalah dengan menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang membuat Anda sangat marah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang visual. Visual adalah hal yang dapat melihat dengan indera penglihatan atau mata. Berdasarkan penglihatan dan bentuk, visual merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan juga nampak. Dalam public speaking, visual adalah suatu hal yang penting harus dimiliki dan diketahui oleh public speaker. Visual meliputi postur, gerakan, gestur, kontak mata, ekspresi atau raut wajah, pakaian, dan aksesoris. Menurut Albert Mahrabian, visual mengacu pada apa yang tampak oleh audiens pada diri seseorang pembicara. Bisa pakaian, riasan, perhiasan, dan juga bahasa tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 60% sampai 70% manusia berkomunikasi lewat komunikasi nonverbal, yang artinya manusia berkomunikasi kebanyakan tidak menggunakan mulut. Ada juga aspek bahasa tubuh seperti eye kontak, mimik, atau ekspresi wajah, senyuman yang tulus dan menawan, gerakan-gerakan kecil dan ringan tangan, kaki, lengan, bahu, mulut, hidung, kepala, badan yang penuh dilatih agar lahir dengan alami dan serasi. Untuk memaksimalkan teknik visual pada saat berbicara, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu yang pertama, latihan berbicara di depan cermin sendiri. Yang kedua, merekam aksi atau merekam latihan public speaking yang kita lakukan dan minta seseorang teman yang kita percaya untuk memberikan masukan. Yang ketiga, melatih padan pakaian pada saat penampilan. Orang lebih memerhatikan apa yang kita pakai terlebih dahulu daripada apa yang kita akan katakan. Ada unsur nonverbal yang dapat diterapkan dalam buku bicara itu ada seninya, yaitu yang pertama, penampilan yang baik, yang kedua yaitu selalu tersenyum, yang ketiga yaitu pupil mata yang membesar dan tatapan yang stabil, yang keempat yaitu sikap percaya diri, dan yang kelima yaitu gestur yang tepat. Nah, itu tadi pembahasan tentang teknik visual. Selanjutnya,
Selanjutnya, kenapa teknik 3V ini penting dilakukan atau dipraktekkan dalam public speaking? Nah, dengan adanya public speaking, teknik 3V ini dapat bermanfaat untuk menciptakan kesan yang baik dalam melakukan public speaking, yaitu adanya postur tubuh, gerakan, pakaian, ekspresi wajah, vokal atau suara yang termasuk semua elemen yang berpengaruh untuk menciptakan kesan. Pertama, kualitas vokal bisa berpengaruh terhadap keinginan seseorang untuk mendengarkan public speaker tersebut. Misalnya, jenis-jenis vokal tersebut seperti suara bernada tinggi, kasar, keras, merengek, bergema, dan sebagainya. Semuanya akan berpengaruh terhadap sudut pandang pendengar tentang pembicara. Penyampaian formal atau bahasa dan kata-kata yang baik akan memberi kesan agar bagaimana audiens dapat percaya dan menerima dengan baik apa yang telah disampaikan. Penggunaan bahasa yang baik akan memberi dampak keefektifan terhadap materi dan public speaker yang dapat menyerap dan membuat audiens percaya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.